Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat pagi ya teman-teman. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi di tahun 2022 Masehi. Alhamdulillah Indonesia tidak kalah ya di leg kedua. Ini sebuah pencapaian yang bagus menurut saya untuk masa depan tim Indonesia. Terus ini terkaitnya dengan apa yang terjadi tadi malam ya. Jadi tadi malam saya dihubungi terus ada informasi bahwa ada kemungkinan Kang Irfan yang saya juga udah lama pengen dengerin insights dari beliau, terus dengerin beliau memberikan sharing ilmu yang insya Allah bermanfaat, tapi terus kelihatannya kondisi kesehatan beliau tidak memungkinkan. Jadi sama-sama kita doakan, ya kita doakan berjamaah mudah-mudahan dijabah Allah, mudah-mudahan Kang Irfan bisa segera disembuhkan oleh Allah. Dan tentu saja kita juga sudah pernah mempelajari mungkin ya bahwa Allah adalah yang Sang Maha Penyembuh, sehingga beliaulah yang hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan segala sesuatunya, dan hanya Allah lah yang bisa membuat kesembuhan itu kesembuhan tanpa bekas dan tidak meninggalkan sakit di kemudian hari. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita doakan, mudah-mudahan Kang Irfan bisa segera sembuh. Nah ini jadi saya kemarin itu ya ketika dihubungi Mbak Siti, insya Allah saya bisa backup tentang materi yang akan disampaikan oleh Kang Irfan. Materinya ini karena menarik ya, materinya itu tentang self transformation. Jadi pas kata Mbak Siti itu pas dengan kita yang memasuki tahun baru ini. Jadi biasanya kan pada bikin itu ya resolusi apa nih yang mau dicapai di 2022 gitu. Nah ini makanya materinya pas, jadi saya menyanggupkan diri untuk backup. Artinya kalau Kang Irfan pagi ini sudah oke, sudah sehat, sudah bisa hadir bersama kita, ya saya akan menjadi pendengar, menyimak apa yang disampaikan Kang Irfan. Nah ternyata Kang Irfan pagi ini beliau masih berhalangan, kita doakan semoga lekas sembuh. Jadi yang si backup ini jadi tampil. Mudah-mudahan saya bisa membawakan atau melakukan sharing ini dengan baik, tentunya inilah dan dengan bantuan Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan juga. Dan sebelum masuk ke materi The Four Guided Steps itu, ini izinkan saya share screen ya. Ada sesuatu yang bisa saya jadikan intro ya. Udah kelihatan ya? Iya sudah Pak. Ya. Terus ini tapi belum bisa muncul ini apa namanya? Nah, oke. Jadi sebelum kita mulai ke yang The Four Guided Steps itu ada ayat yang menarik untuk kita simak bersama ya. Ini apalagi nih kita lagi memasuki tahun baru, saya kira ini menarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhil an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Ini ayat ini ada di surat Al-Luqman, surat ke-31, ayat ke-6. Wa minan nas, itu kan di antara manusia, mayyastari, ada yang
membeli ya, membeli. Terus lahwal hadis itu kalau di terjemahan yang biasa kita pakai itu artinya percakapan kosong. Terus liyudillah untuk atau sehingga menyesatkan manusia an sabilillah dari jalan Allah bi ghairi ilm tanpa ilmu wa yattakhidhaha huzwa dan menjadikannya olok-olok atau bahan cemoohan atau ya bulian dan sebagainya. Ulaika lahum adzabum muhin. Mereka itu akan beroleh azab yang menghinakan, artinya yang mengolok-olok itu. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik karena para ulama itu ada sedikit khilaf terkait dengan lahwal hadis. Ada yang menganggap atau ada yang berpendapat, ini Imam Jalaluddin As-Suyuti berpendapat bahwa lahwal hadis ini ya itu bisa cerita-cerita fiktif atau cerita-cerita hayalan manusia. Ada juga yang berpendapat ini musik. Dari musik yang nggak jelas gitu, nggak jelas dari mana syairnya itu. Tapi tentu saja ulama juga ada yang berpendapat berbeda tentang musik juga. Artinya ada yang melarang ya secara tegas itu haram hukumnya. Ada juga yang masih membolehkan. Karena kayak misalnya musik-musik yang justru membuat kita berlinang air mata itu kan ada juga. Jadi yang bersumber dari Al-Quran. Kayak misalnya Chrisye itu kan dulu pernah nangis ya, pernah nggak bisa menyelesaikan satu lagu, tapi ya hanya satu kali itu, jadi tidak pakai. Karena kalau pada saat shot itu diambil terus nangis, diambil nangis. Hanya sekali bisa melantunkan itu secara penuh dan itu syairnya berasal dari Pak Taufik Ismail yang berasal dari surat Yasin, ya kan? Ketika kaki dan tangan bicara kalau nggak salah judulnya. Itu kan musik juga. Tapi musik yang bersumber dari surat Yasin yang akhirnya bisa membuat manusia yang mendengarnya atau bahkan menyanyikannya itu menangis. Makanya akhirnya kan hukumnya ya itu makanya kembali ke apakah itu melenakan atau tidak. Makanya kembali ke ayat ini. Kembali ke ayat ini yaitu surat Luqman ayat 6. Dan di antara manusia itu ada yang membeli cerita fiktif atau sesuatu yang nggak jelas sehingga menyesatkan dari jalan Allah. Nah, kalau nggak salah Imam An-Nawawi itu kalau menasihati para ulama nih, akhirnya dari ulama itu menasihati umat gitu. Pokoknya musik dihukumi haram dulu, karena memang kebanyakan haram. Ustadz Nu'man sendiri juga teman-teman kalau mungkin yang sudah baca buku Revive Your Heart ya, itu juga ada itu topik tentang satu bagian tentang musik yang dibahas oleh Ustadz Nu'man. Nah, yang disoroti Ustadz Nu'man itu yang enak, musik-musik yang melenakan, terus yang pokoknya asik lah, terus pengennya dengerin lagi, ulang-ulang lagi gitu. Padahal syairnya itu kacau balau gitu. Jadi ada unsur pornografi, ada unsur memandang lawan jenis seperti hewan memandang lawan jenis gitu. Jadi bukan manusia lagi. Makanya Ustadz Nu'man tapi tidak berani menetapkan hukum karena beliau juga pernah mengaku beliau bukan ulama, beliau bukan mufti, beliau bukan orang yang bisa menetapkan hukum, tapi beliau bisa memberi pencerahan, bisa memberikan latar belakang, bisa memberikan alasan-alasan kenapa beliau berpendapat seperti itu, sehingga itu juga bisa kita jadikan acuan. Jadi kalau kira-kira kalau saya menginterpretasikan apa yang beliau sampaikan di Revive Your Heart itu, kira-kira itu makruh lah, kira-kira seperti itu. Ya, kecuali kalau yang musik yang bisa justru membuat kita ingat sama Allah, justru membuat kita ingat sama Rasulullah. Kalau nggak salah dulu ada personel Bimbo ya, itu masih zaman-zaman dulu itu ada kalau nggak salah Iin Parlina ya, itu waktu menyanyikan lagu yang ada syairnya berabad jarak darimu ya Rasul itu beliau juga nangis gitu. Jadi karena ingat Rasulullah itu begitu jauh jaraknya, tapi terus kita menyimpan kerinduan walaupun nggak ketemu,
tapi menyimpan kerinduan. Ini kan sesuatu yang menarik, ya, sesuatu yang menyentuh juga dan bisa membuat kita meneteskan air mata karena orang rindu itu kan umumnya kan atau secara logika itu kan pernah ketemu gitu. Pernah ketemu secara fisik, face to face gitu. Terus udah lama nggak ketemu terus kita rindu kan. Jadi ternyata ada umat gitu yang bisa merindukan padahal kita belum pernah ketemu Rasulullah SAW. Nah, itu kan bisa membuat air mata berlinang. Itu musik, tapi itu musik. Nah, makanya tapi itu kan mungkin juga agak jarang-jarang ya dibanding dengan jumlah musik yang jutaan atau mungkin miliaran itu yang nggak jelas syairnya dari mana, khayalan-khayalan itu terus bahkan bisa ada juga yang mengajak ke sesuatu kemungkaran bahkan tidak mengakui tidak mengakui adanya Tuhan, ya ada juga kan seperti itu. Nah, itu yang akhirnya atau lebih banyak yang ke arah yang maksiat gitu. Makanya Imam Nawawi ketika menasihati para ulama itu pokoknya dihukumi haram dulu gitu. Ya, tapi terus akhirnya ketika kita melihat atau kita mengamati bahwa ternyata ada juga 1, 2, 3 gitu yang bisa membuat kita ingat sama Allah, ya, terus akhirnya tidak 100% haram. Nah, di sini lahwal hadis itu ada perbedaan pendapat dari ulama. Ada yang menganggap musik, ada yang itu menganggap ya cerita fiktif. Atau secara umum akhirnya ada ulama yang membuat kias terhadap lahwal hadis dan di sini akhirnya maknanya adalah bahwa lahwal hadis itu adalah sesuatu apapun juga yang melenakan. Jadi yang membuat kita tidak mempelajari Al-Quran. Jadi apapun itu yang membuat kita tidak mempelajari Al-Quran itu masuk ke dalam kategori lahwal hadis berdasarkan kias dari salah satu ulama. Jadi ya, seperti nonton bola juga itu bisa termasuk nih. Kalau misalnya itu bisa melenakan waktu, tenaga, pikiran kita bisa kita curahkan untuk mempelajari Al-Quran, terus ternyata digunakan untuk yang lain, maka ini masuk ke lahwal hadis. Liyudillah an sabilillahi bighairi ilm. Jadi menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Nah, yang ini ada kabar gembira, ada kabar yang kurang menggembirakan. Yang kabar gembiranya itu sebenarnya kalau kita tidak masuk ke wayat takhidaha huzwa dan menjadikan Al-Quran, menjadikan Islam, menjadikan jalan Islam itu sebagai bahan olok-olok, menjadikan Rasulullah sebagai bahan olok-olok. Nah, itu yang masuk ke ulaika lahum adzabum muhin. Ini masuk ke mereka itu akan mendapatkan azab yang menghinakan, azab yang pedih. Nah, tapi kalau tidak ditambah wayat takhidaha huzwa, ya kita bermohon kepada Allah semoga yang entah itu kita kadang melakukan itu, entah keluarga, teman kita, tetangga kita, atau siapapun juga yang waktunya tidak dimanfaatkan untuk mempelajari Al-Quran. Di samping yang ini ya, yang hal-hal yang pokok seperti misalnya bekerja, atau melayani keluarga dan sebagainya. Di luar itu digunakannya tidak untuk ansabilillahi bighairi ansabilillah. Nah, itu mudah-mudahan masih diberi jalan ya, masih diberi kemudahan oleh Allah, masih diberi hidayah oleh Allah, dan tentu saja yang paling kita tidak inginkan atau kita ingin hindari adalah sampai wa yatakhidah hazwa. Semoga naudzubillah min dzalik, kita tidak akan pernah semoga masuk ke dalam golongan itu. Tapi kalau wa minan nasi mayastari lahwal hadis, nah ini yang kita mesti refleksi nih, 2021 seperti apa, 2022 kita nanti akan seperti apa. Karena kalau kita misalnya diberi kesempatan, diberi izin oleh Allah untuk melihat CCTV-nya Allah, melihat CCTV-nya Allah menjalani 1 Januari 2021, 1 tahun yang lalu, sampai ke 31 Desember 2021, terus misalnya Allah mempunyai juga statistik ya tentang berapa persen waktu yang kita gunakan yang
Yang ini masuk ke wa minan nasi mayastari lahwal hadits. Jadi yang membaca sesuatu yang itu cerita-cerita fiktif gitu ya. Padahal waktunya bisa digunakan untuk membaca atau mempelajari Al-Qur'an. Nah, itu sekian persen gitu mungkin kita akan terbelalak. Terus nanti Allah misalnya menyirami kita dengan sesuatu yang masih menyejukkan hati. Ya untungnya kamu kok tidak mengolok-olok Al-Qur'an. Nah, kalau kamu mengolok-olok Al-Qur'an ya masuk ke ulaika lahum adzabun. Cuma masalahnya kamu perlu memperbaiki diri nih. Masih perlu improve yourself dalam hal supaya tidak masuk ke wa minan nasi mayastari lahwal hadits. Nah, mudah-mudahan ini 2022 kita lebih selektif ya, lebih bisa menjaga apa yang akan kita lakukan, kita perbuat, kita rencanakan dengan baik. Jadi kalau ada waktu-waktu yang di luar wajib itu mudah-mudahan kita bisa konsentrasi ke yang liyudillah an sabilih. Liyudillah an sabilillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dengan itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang akan kita bahas, yakni the four guided steps. Dan ini maksudnya adalah karena kita mempelajari Al-Quran, maka kita sudah aman dari yang tadi, sudah aman dari yang wa minan nasi mayastari lahwal hadits. Karena ini bukan cerita fiktif, karena ini ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah firman-firman Allah yang insya Allah akan kita sama-sama pelajari. Ini ada di surat Al-Jumu'ah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Kalau melihat ini artinya dulu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi yang fis samawati di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi, itu yusabbihu lillah, ya kan? Senantiasa bertasbih kepada Allah. Nah, Allah itu terus diterangkan Al-Malikil, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Ya kan? Jadi Malik itu Maharaja, terus Kudus Maha Suci, Al-Aziz Maha Perkasa, terus Al-Hakim Maha Bijaksana. Nah, tentu saja pertanyaannya adalah apakah yang membuat kita tertarik oleh ayat ini? Jadi di ayat ini itu ada sesuatu yang menarik sebenarnya, yaitu yang ada di akhir ayat. Di situ kan ada empat nama kan, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim. Satu paket itu. Nah, itu yang menarik dan itu yang dikaji secara mendalam oleh Ustadz Nu'man, dan Ustadz Nu'man juga menyebutkan itu sumber kajiannya adalah dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi pernah merenungkan empat nama ini. Empat nama yang jadi satu paket ini. Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim. Dalam urutan yang seperti itu. Nah, ini menarik ya. Jadi empat nama dalam satu paket. Jadi yang dikasih warna kuning itu ditelaah oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan salah satu yang juga menarik ya, dari keempat nama ini, ada salah satu yang membuat kita juga paham bahwa Ustadz Nu'man itu kalau traveling, itu bukan kayak kemarin sebelum pandemi itu sempat ke Indonesia, tepat sebelum pandemi, itu tidak hanya untuk ngajar atau kalau pas Jumatnya ada di Indonesia gitu, kemarin 2 kali Jumat memberikan khutbah di masjid yang berbeda di Indonesia, terus ngajar ya, ada story night, terus ada juga tentunya program Dream. Ya, tapi Ustadz itu traveling tidak hanya untuk ngajar, tapi juga kadang traveling itu hanya untuk ketemu guru-guru yang bijaksana dari berbagai belahan dunia. Kalau beliau kan pertama kali tertarik dengan Al-Quran itu kan ketika mendengarkan Dr. Abdus Sami. Jadi itu menjadi guru beliau yang pertama. Itu menjelaskan Quran seperti sebuah rangkaian cerita yang indah, sehingga Ustadz Nu'man tertarik, dan tidak hanya tertarik untuk mempelajari Al-Quran, tertarik juga untuk meneruskan perjuangan Dr. Abdus Sami. Makanya akhirnya Ustadz juga mengajar ya. Nah, terus traveling itu kalau guru-guru beliau kan selain Dr. Abdus Sami kan juga ada
Dr. Akram Nadwi yang di Inggris itu kan. Jadi dari Amerika traveling ke Inggris itu ya untuk ngaji aja, untuk memanfaatkan waktu yang diberikan oleh guru beliau. Jadi kata Ustadz Nu'man itu 20 menit belajar dari guru itu bisa setara dengan 6 jam belajar sendiri. Nah, kita bandingkan ya, 20 menit dari guru beliau itu setara dengan kira-kira 6 jam kalau belajar sendiri. Jadi artinya apa itu? Artinya 18 kali lipat. Karena 20 menit kan sepertiga jam, ya kan? 1 jam kan 60 menit. Jadi 20 menit itu sepertiga jam. Nah, padahal tadi Ustadz menyebutkan 6 jam. Jadi tinggal dikalikan aja. Kalau 1 jam itu 3 kali 20 menit ya, jadi 3 kali lipat. Kalau 6 jam berarti 3 kali 16, berarti 18 kali lipat. Jadi bersama guru, ya bersama ulama itu, waktu itu begitu berharga, sehingga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena 18 kali lipat dari kalau kita dibanding kalau kita belajar sendiri. Itu sebenarnya adalah implementasi dari yang Al-Hakim. Jadi Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Nah, kebijaksanaan itu begitu luar biasa. Ya. Wisdom itu begitu luar biasa, sehingga pertemuan dengan guru yang 20 menit itu setara dengan belajar sendiri selama 6 jam. Jadi 18. Nah, sekarang kita akan mempelajari ayat yang tadi, khususnya 4 nama tadi, yang ternyata membentuk siklus jauh dekat. Jadi ada dua pasang yang punya kemiripan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Al-Malik dan Al-Aziz itu dikasih warna kuning, terus Al-Qudus dan Al-Hakim itu diberi warna hijau. Jadi Al-Malik itu yang pertama, nomor 2 Al-Qudus, nomor 3 adalah Al-Aziz, nomor 4 adalah Al-Hakim. Yang nomor 1 Al-Malik itu punya kesamaan atau kemiripan dengan yang nomor 3 Al-Aziz. Terus yang nomor 2 Al-Qudus itu punya kesamaan atau kemiripan dengan yang nomor 4 atau Al-Hakim. Jadi Al-Malik itu punya kesamaan dengan Al-Aziz ya. Kalau bahasanya Ustadz Nu'man ya, the king and the authority. Al-Malik itu the king, terus Al-Aziz itu the authority. Itu punya kesamaan atau kemiripan. Terus yang satunya lagi adalah Al-Qudus, itu the pure, lalu dengan Al-Hakim, itu the wise. Itu punya kesamaan atau kemiripan. The pure and the wise. Al-Qudus, Al-Hakim. Maha suci dan maha bijaksana. Nah, apa bedanya 1-3 dengan 2-4? Nah, menurut Ustadz Nu'man yang studi beliau itu berasal dari kajian telaahan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau Al-Malik dan Al-Aziz itu kita bisa melihat dan merasakannya dari jarak yang jauh. Jadi kerajaan, sifat kemaharajaan, terus keperkasaan, gitu kan. Wajib setiap masuk ke tempat-tempat yang umum gitu, mesti menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Itu kan keperkasaan otoritas ya. Misalnya pemerintah dalam hal ini kan. Kalau enggak ya enggak bisa masuk ke situ gitu. Itu otoritas gitu. Kita bisa melihatnya dari jarak jauh. Kerajaan atau istana presiden, istana negara gitu. Kita juga bisa melihatnya dari kejauhan, bisa merasakannya itu dari kejauhan. Sementara yang pasangan yang nomor 2, yang Al-Qudus, Al-Hakim, yang yang maha suci dan maha bijaksana, the pure and the wise, itu baru bisa kita rasakan ketika kita berada dalam jarak dekat. Maaf, ini
baterainya low. Jadi kita bisa merasakan Al-Malik Al-Aziz dari jarak jauh, terus Al-Qudus dan Al-Hakim itu dari jarak dekat. Ya seperti ketika Luqman menasihati putranya dengan penuh kasih sayang. Itu nasihat-nasihat Luqman itu bisa dirasakan oleh putranya, dan putranya itu bisa merasakannya karena putranya berada dalam jarak yang dekat dengan Luqman. Ya, contoh nasihatnya seperti apa? Tadi yang sudah kita bahas di awal. Wa minan nasi ma yastari itu kan di surat Luqman. Jadi itu salah satu nasihat Luqman yang luar biasa bijaksana. Dan kita bisa membayangkan ya, putra dari Luqman itu menikmati dan merasakan nasihat itu karena ada kedekatan dengan ayahandanya. Jadi Malik itu bisa kita rasakan dari jarak jauh, Qudus itu jarak dekat, Al-Aziz itu jarak jauh perkasaan ya. Terus Al-Hakim itu jarak dekat. Jadi itu yang dijelaskan Ustadz Luqman di video yang rencananya disampaikan oleh Kang Irfan itu. Yang berasal dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi cara membacanya atau cara mempelajarinya atau cara menikmatinya seperti itu. Jadi Al-Malik jauh, Al-Qudus dekat, Al-Aziz jauh, Al-Hakim dekat. Jadi ada siklus jauh dekat. Nah, terus sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh dari siklus jauh dekat. Ini yang menurut Ustadz Luqman adalah contoh favorit terkait siklus jauh dekat itu. Ya, Nabi Musa itu. Nah, kita lihat ini ada di Al-Quran di surat Toha ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, ini ana rabbuk. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaik, lepaskan kedua terompahmu atau sepatumu. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Karena sesungguhnya engkau, ini Allah berbicara kepada Nabi Musa, berada di lembah yang suci yaitu Tuwa. Dan di sini kita bisa merasakan sesuatu, yaitu merasakan kemaharajaan, keperkasaan Allah. Ini lembah suci nih, kamu sepatu itu lepas, gitu kan? Karena ini memasuki sesuatu yang suci. Jadi di sini ada kemaharajaan, kita merasakan kemaharajaan, kita juga merasakan keperkasaan. Dan ini membuat jauh. Jadi artinya gitu kan. Kalau misalnya kita membayangkan menjadi Nabi Musa, sepatu harus dilepas nih, gitu ya. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi artinya ini sesuatu yang jauh. Nah, terus di ayat berikutnya ayat 13 di ayat 12 wa anakh tartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah fastami' lima yuha, apa yang akan diwahyukan kepadamu. Nah, jadi ini membuat Nabi Musa terus jadi ada kita bisa membayangkan perasaan dekat karena Allah telah memilih Nabi Musa. Ya kalau misalnya teman-teman yang di sini itu adalah berpotensi untuk menjadi calon menteri di kabinet entah apa namanya ya di Indonesia gitu, lagi nunggu-nunggu telepon presiden gitu. Itu terus akhirnya presiden memilih salah satu kita ya sebagai menteri, dipercaya ya. Ya kita tentunya istighfar gitu. Karena kok bisa dipercaya gitu. Ya kita laksanakan amanah karena ini tugas negara gitu. Nah, itu rasanya dekat karena kita telah dipilih. Jadi Nabi Musa juga karena telah dipilih oleh Allah. Jadi ayat ini ayat 13 itu jadi ada perasaan dekat. Kalau ayat 12 sebelumnya tadi jauh ya kan. Yang 13 ini dekat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ini surat Toha ayat 14. Artinya sesungguhnya aku adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana,
tidak ada Tuhan selain aku, Allah yang bicara, fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata, dan tegakkanlah sholat, dzikri, untuk mengingatku, mengingat Allah. Nah, ini menarik karena di ayat ini ada dua nih. Yang pertama itu, bagian pertama itu menunjukkan keperkasaan, ya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, itu menunjukkan keperkasaan, kemarajaan. Tapi terus wa aqimis sholata dzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku, itu sesuatu yang dekat. Kalau kita lanjutkan di ayat 15, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, itu jaza kullu nafsim bima tas'a. Nah, kalau yang ini gimana ini? Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku hampir benar-benar menyembunyikannya. Kedatangan hari kiamat itu dimaksudkan supaya setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Jadi di sini ada suatu kita merasakan sebuah kemaharajaan, ya. The king and the authority kita rasakan di ayat. Jadi ini kembali lagi ke jauh. Ya. Lalu ayat berikutnya Tuhan 16. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Janganlah engkau dipalingkan darinya atau iman pada hari kiamat. Jangan sampai enggak beriman pada hari kiamat. Jangan sampai engkau dipalingkan oleh orang yang tidak beriman kepadanya, oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, sehingga engkau binasa. Fatarda. Nah, ini juga kita masih merasakan sesuatu yang the king and the authority, ya kan, kemaharajaan dan dan keperkasaan. Jadi kita jauh. Terus di ayat ke-17, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Nah, ini menarik ini. Terus ini Allah langsung ngajak ngobrol Nabi Musa, kan. Apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Ya kan? Jadi ada bentuk perhatian kepada Allah, kepada Nabi Musa yang di tangan kanan, untuk Nabi Musa menceritakan apa yang ada di tangan kanan beliau. Nah, ini kalau ini kita merasakan sesuatu yang dekat. Jadi menarik ya. Jadi di surat Toha ini yang bercerita tentang Nabi Musa ini ada siklus tadi itu, jauh dekat, jauh dekat, jauh dekat, jauh dekat. Yang itu menjadi contoh favorit Ustadz Nu'man terkait dengan apa yang tadi kita pelajari di awal surat Al-Jum'ah, kan, sifat Allah yang 1, 2, 3, 4, 1 dengan 3 itu terkait dengan sesuatu yang jauh, 2 dan 4 terkait dengan sesuatu yang dekat. Dan itu membentuk siklus. Nah, ini lalu pertanyaan kita kan tentunya apa hikmahnya, gitu. Hikmah jauh dekat itu apa? Nah, kalau di Al-Quran itu, ini hikmahnya. Kalau di Al-Quran itu isinya hanya 1 dan 3. Jadi apa tadi? Al-Malik dan Al-Aziz. Ya kan? The King and the Authority. Kemaharajaan dan keperkasaan. Maka apa yang akan kita rasakan dari Al-Quran? Kita bisa ketakutan sendiri, kan? Seumur hidup, ya, mulai dari kita mengenal Al-Quran sampai kita nanti mati, gitu. Sampai kita dipanggil lagi menghadap Allah. Mungkin kita akan merasa hopeless karena ini kok Tuhan ini begitu jauh. Gitu. Jadi kalau hanya isinya itu Al-Malik, Al-Aziz, gitu, maka kita akan merasakan seperti itu. Kita akan ketakutan seumur hidup, dan mungkin kita akan merasa hopeless. Nah, sedangkan sebaliknya, kalau Al-Quran itu isinya hanya Al-Quddus dan Al-Hakim, yang nomor 2 dan 4 tadi, kan, Al-Quddus dan Al-Hakim, yang tentang kesucian dan hikmah, ya. Itu karena Allah dekat, ya. Jadi kita merasa dekat, gitu. Maka apa yang terjadi adalah kita bisa meremehkan karena seperti hanya teman, gitu kan. Oh, ini kan teman, tenang aja, santai lah, gitu kan. Dan kita jadi tidak takut untuk melanggar ketentuan Allah. Jadi makanya ini menarik, ya. Jadi hubungan kita dengan Allah ini hubungan jauh dekat, kadang jauh, ya, seperti itu. Ya, walaupun kita tetap ingin mendekatkan diri pada Allah, yaitu sesuatu hal yang memang sesuatu keniscayaan, tapi yang menarik adalah
yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Numan yang bersumber dari Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ada Al-Malikil Qudus Al-Azizil Hakim, itu ada siklusnya. Malik itu jauh, Qudus dekat, Aziz jauh, Al-Hakim dekat. Karena ya harus seperti itu memang hubungan kita dengan Allah. Tidak bisa kita menganggap Allah itu sebagai teman atau sahabat yang bisa kita kita sepelekan, kita ramaikan gitu. Kadang-kadang kita, karena kan sahabat biasanya kan pengertian kan, karena dia sahabat pasti dia ngerti. Tapi ya nggak bisa gitu. Jadi ada kadang kita harus takut, kadang kita merasa dekat. Kalau cuma takut terus gitu kan, jadi hopeless. Jadi itu hikmahnya ya, hikmah yang dijelaskan oleh Ustadz Numan bahwa kalau Al-Quran isinya Al-Malik dan Al-Aziz atau yang seperti itu saja, maka manusia itu bisa ketakutan seumur hidup dan merasa hopeless. Tapi kalau Al-Quran isinya hanya yang Al-Qudus Al-Hakim, yang kita merasa dekat dengan Allah, dekat aja gitu, maka kita bisa cenderung meremehkan dan kita tidak takut untuk melanggar ketentuannya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Nah, tadi kan Al-Jumu'ah ayat 1, itu kita mengenal tadi Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim. Nah, sekarang di ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini surat Al-Jumu'ah, masih surat yang sama, ayat kedua. Di sini ada yang menarik sebenarnya, yaitu yang mulai masuk ke mengarah ke apa yang menjadi topik yang kita bicarakan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu for guided tasking. Jadi ada 4 tugas. Kalau ayat tadi itu artinya apa? Walladzi, dialah yang ba'atsa fil ummiyin, mengutus Rasul Nabi Muhammad yang huruf ya, unlettered huruf, Rasulam minhum, seorang rasul, sebagai seorang rasul minhum ya, dari kalangan mereka sendiri, ya kan, di tanah Quraisy, dari ya orang-orang Quraisy, diutus ke orang-orang Quraisy ya, dari suku Quraisy itu sendiri. Yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, terus wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka, terus wa yu'allimuhumul kitab, serta mengajarkan kepada mereka kitab atau Al-Quran, atau ada juga yang ulama yang mengatakan bahwa ini kitab ini berarti hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Nah, apa 4 tugas dari Rasulullah yang ada di ayat kedua tadi? Ya, ini kelihatan di yang diberi warna kuning kan. Yang pertama adalah yatslu alaihim ayati, membacakan ayat-ayatnya. Terus yang kedua adalah wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Yang ketiga adalah mengajarkan kitab atau hukum, wa yu'allimuhumul kitab. Terus yang keempat adalah wa yu'allimuhum, itu kan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, jadi mengajarkan apa, ini dan ini gitu kan, A dan B. Jadi wa yu'allimuhumul kitaba, terus wa yu'allimuhumul hikmah. Jadi mengajarkan kitab, dan yang keempat adalah mengajarkan hikmah atau kebijaksanaan. Ini adalah 4 yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nanti kita bahas satu persatu. Tapi sebelum kita bahas satu persatu, Rasulullah itu sendiri kan sebenarnya punya beban yang unik ya, dari risalah kenabian. Karena apa? Karena kan beliau Rasul terakhir. Jadi sebagai Rasul terakhir, maka tidak ada lagi Rasul yang diutus setelah beliau. Ya kan? Ya beliau pungkasan ya, penutup. Jadi istilahnya gini kan, kalau kita pakai cara A, cara B, cara C, dan seterusnya. Kalau gagal masih ada cara D gitu kan. Apa namanya, plan A, plan A, plan B, plan C, plan D gitu kan. Terus masih bisa misalnya ingin berinovasi dalam hal teknologi gitu kan, mencoba berbagai cara akhirnya. Nah, ini kan ketika kita diberi
keputusan bahwa ini budget ini adalah budget terakhir, tidak boleh lagi ada research yang lain selain ini. Jadi ini research terakhir, ya pokoknya gimana caranya kamu harus menemukan inovasi terbaru. Nah ini kan bebannya kan beda dengan kalau misalnya budgetnya masih ada. Pokoknya kita mencoba sebaik mungkin, tapi kalau misalnya gagal masih ada, nanti kita bisa mencoba cara lain, masih ada budgetnya misalnya. Nah ini Rasulullah itu sudah ya terakhir gitu. Jadi nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bisa merasakan beban yang unik ya, unique burden of the Prophet Nabi Muhammad SAW. Dan itu kan bukan untuk satu kaum aja, bukan untuk Bani Israel misalnya, tapi bukan untuk Bani Quraisy juga, bukan untuk orang Arab juga, tapi untuk seluruh manusia, untuk seluruh bumi, dan masa berlakunya adalah sampai akhir zaman. Ya, sampai kita, generasi anak-anak kita, cucu kita, nanti generasi-generasi setelahnya itu yang masih berlaku, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu letak keunikannya. Maka ini menjadi makin bermakna ya. Jadi kalau kita memahami keunikan risalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kita masuk ke prosesnya. Proses 4 tahap tadi ya, yaitu apa? Yajlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, terus wa yuzakihim, menyucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab atau hukum, lalu wal hikmah, itu kebijaksanaan. Nah sekarang kita masuk ke yang pertama. Jadi memang segala sesuatunya diawali dari membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah itu sangat powerful, yang bisa membuat orang kafir langsung mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW itu, orang-orang kafir langsung fell into sajdah, langsung jatuh tersungkur untuk sujud. Nah ini menarik ya. Jadi yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Jadi kadang-kadang kan Rasulullah itu ketika diberondong pertanyaan misalnya, atau dicemooh dan sebagainya oleh orang-orang kafir atau musyrikin Quraisy, itu beliau akhirnya membacakan ayat-ayat Al-Quran yang tentu saja bukan karangan beliau, asli dari Allah, ayat-ayat tertentu yang beliau hafal itu terus keluar dari beliau, dan itu orang-orang kafir itu bisa tiba-tiba sujud. Jadi saking dahsyatnya ayat-ayat Al-Quran itu, atau ternganga, atau orang-orang kafir itu menjadi ingin menutup mulut Rasulullah karena nggak tahan lagi, nggak kuat lagi, karena saking dahsyatnya ayat-ayatnya itu. Itu yang pertama, yajlu alaihim ayati. Jadi kedahsyatan ayat ini itu mengingatkan kita pada sifat yang atau nama Allah yang pertama tadi kan, yang kemaharajaan. Jadi sesuatu yang tinggi, sesuatu yang otoritatif gitu. Jadi ada perasaan dalam tanda kutip ya, ada perasaan jauh, ya kan? Yang tadi ya kita pelajari sebelumnya, siklus jauh dekat. Yajlu alaihim ayat. Lalu ketika orang-orang sudah jatuh tersungkur sujud, terus ada yang masih ragu-ragu, tapi ada juga yang mulai menyatakan bergabung kan, masuk Islam atau ingin dekat dengan para sahabat, ingin dekat dengan Rasulullah dan para sahabat. Maka wa yuzakihim. Setelah itu mereka masuk bergabung, mereka ingin menyucikan diri, seperti kisah Abasa wa Tawala itu kan, ketika Rasulullah berada bersama dengan para pembesar Quraisy, terus berpikir bahwa ini dapat ikan hiu nih, dapat sesuatu yang besar. Kemudian dengan ini makin banyak yang masuk Islam gitu. Tapi ternyata ada Abdullah bin Maktum datang, terus padahal Abdullah bin Maktum itu ingin menyucikan diri. Ya kan? Maka ini yang seharusnya Rasulullah perhatikan itu Abdullah ibnu Maktum. Ini yang kedua ini wayuzakihim. Jadi menyatakan ingin menyucikan diri, maka Rasulullah pun dengan kelompok yang ini, yang dekat dengan beliau, para sahabat, terus orang-orang yang baru masuk Islam dan menyatakan bergabung, menyatakan ingin menyucikan diri, maka Rasulullah memberikan constant reminder. Nah, yang ini tentu saja constant reminder ya,
selalu diingatkan dengan ayat-ayat Allah, terus diberi contoh oleh Rasulullah sendiri dan seterusnya, itu menunjukkan apa? Kedekatan. Siklus tadi kembali. Yang pertama tadi jauh, terus ini dekat. Jadi dari sini, dari wayuzakihim ini, maka orang-orang yang tadinya apa, punya kesukaan tentang hal-hal tertentu, dia mulai berubah, mindset-nya mulai berubah. Jadi kalau kata Ustadz Oman itu, they appreciate things differently, they criticize things differently. Yang tadinya dikritik, jadi tidak dikritik, gitu kan? Karena mereka sudah punya mindset yang berbeda. Yang tadinya terlalu dihargai dan terlalu unggul-unggulkan gitu, terus mereka berpikir ulang. Gitu. Oh ternyata nggak seperti itu. Ya kita kembali ke yang tadi ya, waminan nasi mayastari lahwal hadis. Gitu. Ada yang suka bacaan cerita-cerita fiktif, cerita-cerita yang mengasihkan, terus melenakan. Kadang kalau adzan sudah berkumandang, bentar nih, ini masih 2 halaman nanggung gitu kan. Itu kan artinya melenakan. Atau musik juga gitu kan. Oh, ini masih asik. Nah, bahkan saya juga pernah pernah tahu lah. Mungkin nggak cuma satu ya, mungkin berapa atau bahkan mungkin banyak ya. Orang-orang yang mencari sesuatu dalam hidup itu mana yang bisa membahagiakannya. Terus ini mencoba ini, wah akhirnya terus bosan, mencoba ini bosan, mencoba ini bosan, coba ini lagi bosan. Saya ketemu dengan musik. Nah, musik itu sesuatu yang wah pokoknya terus sesuatu yang jadi kayak didewakan akhirnya. Dan inilah hidupku. Musik adalah hidupku. Ya oke gitu. Ya kalau enggak yang tadi itu yang sampai ke jalur kebablasan sampai mengolok-olok Al-Qur'an dan Islam ya masih mending gitu. Tapi kalau masih masih bisa, mudah-mudahan masih diberi. Tapi yang menjadi nasihat Luqman pada anaknya tadi kan, wa minan nasi mayastari lahwal hadis. Suatu apapun jenisnya yang bisa melenakan membuat kita terlena dari mempelajari Al-Qur'an. Ya kita diberi waktu ini, ya salah satunya kalau kita punya waktu yang bukan untuk hal yang wajib seperti bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, untuk melayani keluarga atau mungkin masyarakat gitu. Di luar itu yang masih ada waktu yang sisa ya seharusnya kita pergunakan untuk seperti ini kan, mempelajari Al-Qur'an itu lebih aman dari kemungkinan melanggar atau tidak sesuai atau tidak mengindahkan nasihat Luqman pada anaknya yang ada di surat Luqman ayat 6 tadi. Nah, kembali ke wayuzakihim itu mereka jadi menghargai sesuatu yang berbeda, secara berbeda. Terus mereka mengkritik sesuatu juga secara berbeda. Tadinya menganggap Rasulullah ini kayaknya ini ada orang yang pingin jabatan, atau ada orang yang pingin wanita, atau ada orang yang pingin kekayaan yang melimpah, bikin kayak gini nanti paling kalau dikasih uang juga dia berhenti berdakwah gitu. Ya ternyata enggak kan. Rasulullah kan yang dicari bukan itu. Rasulullah yang dicari adalah kembali ke jalan Allah gitu. Sehingga bisa sama-sama inginnya kan diajak sama-sama masuk surga. Nah, terus setelah itu maka wa yu'allimuhumul kitab. Karena mereka sudah mengapresiasi secara berbeda, mereka juga sudah mengkritik secara berbeda terhadap hal-hal tertentu dalam kehidupan ini, maka mereka mau mengikuti hukum Al-Qur'an. Wa yu'allimuhumul kitab. Jadi soal makanan juga ini yang boleh ini ya, yang nggak boleh ini gitu kan. Jadi mereka bisa enak mengikuti. Terus yang minuman juga gitu kan, Khomer, walaupun turunnya bertahap ya. Ada 3 ayat yang berbeda dalam kurun waktu yang berbeda yang diturunkan untuk menjelaskan bahwa yang pertama kan Khomer itu ada bagusnya, ada enggaknya gitu kan. Tapi kejahatannya atau keburukannya itu lebih besar min naf'ihima gitu kan, dari manfaatnya. Itu yang pertama, artinya masih boleh. Tapi terus yang berikutnya gitu kan, itu sudah agak lebih kenceng ya kan. Tidak dibolehkannya khomer itu kan lebih kencang, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, ya kan. Hatta ta'lamu ma taqulun, ya kan. Orang yang beriman jangan kamu mendekati sholat atau jangan sholat kalau minum khomer sampai kamu
paham apa yang kamu ucapkan. Jadi itu lebih tegas. Sampai akhirnya terakhir adalah larangan yang benar-benar apa rijsum min amali syaiton gitu. Jadi tegas bahwa homer itu dilarang. Jadi Ustadz Nu'man juga mengingatkan teringat pada hadis yang berasal dari Aisyah itu yang menyatakan jikalau ketentuan ayat yang pertama, hukum yang pertama kali turun itu adalah homer dilarang 100%, maka tidak akan ada yang masuk Islam. Ya, ini luar biasanya ajaran Islam karena mengenal tahap-tahap perkembangan individu manusia sehingga homer awalnya masih tetap boleh tapi sudah ada ilmu yang masuk gitu ya ke umat gitu bahwa ini ada bahayanya itu banyak gitu ya. Walaupun ada manfaatnya. Terus bertahap seperti itu. Nah ini akhirnya mereka belajar kitab belajar dalam pengertian hukum ya, hukum-hukum Islam. Terus mereka juga mau mengikuti dengan ikhlas karena sebelumnya sudah menjalani proses yang nomor 1 dan nomor 2 yaitu Rasulullah sudah membacakan ayat-ayatnya, ayat Al-Quran, ayat-ayat dari Allah, terus habis itu wa yuzakihim, melakukan constant reminder, sehingga akhirnya proses yang ketiga ini wa yu'allimuhumul kitab, mengikuti hukum-hukum ini, maka mereka juga mudah mengikuti hukum-hukum ini. Jadi bisa mengikutinya dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga ini kalau kita lihat lagi dari siklus tadi, yang pertama membacakan ayat-ayatnya itu ada ada keperkasaan di situ ya, ada kemaharajaan jadi jauh gitu kan. Terus yang kedua menyucikan mereka itu dekat dengan mereka, kumpul dengan mereka, memberi contoh. Rasulullah memberi contoh kepada para sahabat dan orang yang baru masuk Islam itu dan memberikan constant reminder itu kan dekat ya, dekat. Lalu yang ini wa yu'allimul kitab, ini hukum-hukum, ini boleh, ini nggak boleh, itu sesuatu yang sifatnya keperkasaan, otoritatif, kemaharajaan gitu ya. Jadi ini jauh. Jadi siklus ini dari yang ayat 1 dari surat Al-Jumu'ah ke yang sekarang ini, yang kita bahas sekarang ini, ayat kedua dari surat Al-Jumu'ah itu siklusnya terjaga ya, jauh dekat, jauh dekat. Nah yang berikutnya, yang keempat adalah wal hikmah atau wa yu'allimuhumul hikmah. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan hikmah, dan hikmah ini adalah sesuatu yang kata Ustaz Nu'man endless journey. Jadi he teaches ya, he di sini Nabi Muhammad SAW teaches wisdom. Beliau mengajarkan wisdom. Kesusahan itu adalah sesuatu yang endless journey, tidak berakhir. Jadi sesuatu yang ya bahkan sampai sekarang kan sebenarnya beliau mengajarkan tapi melalui hadis-hadisnya ya kan, Al-Qur'an itu sendiri. Dan ini mengingatkan Ustaz Nu'man terhadap ayat afala yatadabbaruna Qur'an. Jadi apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Jadi selalu ada kata Ustaz Nu'man selalu ada wisdom behind the laws. Ya kan? Selalu ada kebijaksanaan di balik hukum-hukum itu. Kenapa ini dilarang, kenapa itu boleh, itu selalu ada kebijaksanaan di balik hukum-hukum itu. Dan ini tadi sudah kita bahas ya, Unique Burden of the Prophet. Nah, sekarang kita bahas the process of transformation. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, sebelumnya tapi ini ada yang menarik juga ya. Ketika Ustadz Umar juga menjelaskan bahwa siklus yang tadi itu jauh dekat itu juga ada di Al-Fatihah bahkan ya. Jadi Al-Fatihah itu Ar-Rahmanir-Rahim ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim itu dekat. Ya. Karena Allah Rahman, Allah Rahim, penyayang ya seperti kan kita di Beruk Al-Fatihah itu Ustadz Umar membayangkan kalau kita hubungan kita dengan ibunda kita yang sejak yang dimulai sejak kita berada di rahim beliau, dan bahkan mengapa dinamakan rahim ya kan tidak lepas dari roh dan mim itu kan Rahman Rahim. Jadi itu menunjukkan sesuatu yang dekat. Tapi setelah Ar-Rahmanir Rahim terus habis itu kan Maliki Yaumiddin. Nah itu pemilik hari pengadilan atau hari kemudian atau hari penghakiman. Nah itu kan suatu yang sifatnya otoritatif, keperkasaan, kemaharajaan, kembali kan jauh. Jadi siklus itu juga ada juga di Al-Fatihah. Nah, proses transformasi ini sebenarnya kembali ke kesadaran kita tentang ayat 1 dan ayat 2 yang berhubungan, yang ada hubungannya dari sisi siklus jauh dekat tadi.
yang terhubung dengan sangat indah sekali. Nanti yang di ayat pertama kan Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim, ya kan? Terus yang di ayat kedua ada yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya kan? Dan itu tadi juga kita sudah sempat bahas, itu terhubung. Malik itu terhubung dengan yatlu alaihim ayatihi. Jadi kemaharajaan ada di situ. Kudus itu kan maha suci. Terus yuzakihim. Jadi tugas Rasulullah yang kedua tadi yuzakihim itu menyucikan jiwa mereka. Terus yang di ayat 1 tadi, yang ketiga adalah Al-Aziz, nama yang ketiga adalah Al-Aziz, itu perkasa. Maha perkasa, itu terkait dengan tugas Rasulullah yang ketiga juga, yaitu yu'allimuhumul kitab, menetapkan hukum-hukum, ya kan? Hukum ini boleh, ini halal. Itu terkait dengan keperkasaan. Terus yang keempat, Al-Hakim, ya hubungannya dengan tugas Rasulullah yang keempat adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yang hikmahnya yang keempat kan yang wa yu'allimuhumul hikmah. Berarti mengajarkan hikmah, kebijaksanaan. Jadi itu sesuatu yang menarik, keterhubungan antara ayat pertama dan ayat kedua dari surat Al-Jumu'ah. Nah, sekarang kita masuk ke self transformation. Sebenarnya kalau transformasi yang ada di zaman Rasulullah itu kan bisa kita bayangkan ya, enak bisa kita bayangkan karena Rasulullah bersama dengan para sahabat, kan mereka hidup bersama, para sahabat itu bersama dengan Rasulullah SAW. Pertanyaannya kan bagaimana dengan kita yang hidup di zaman zaman seperti ini, yang sekarang hidup di tahun 2022 ini, sudah tidak ada Rasulullah, bahkan juga sudah tidak ada para sahabat. Nah, yang menarik adalah ada ayat ketiga ya, mungkin teman-teman kalau ada mushaf Al-Quran, ya karena saya belum sempat menyiapkan menaruh ayatnya di sini, itu ada di surat Al-Jumu'ah ayat 3, yaitu wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Allah juga mengutus Nabi Muhammad itu sebenarnya kepada kaum selain mereka yang belum datang, yaitu yang menyusul mereka. Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 3. Ya memang benar. Mereka itu, kaum yang datang kemudian itu tidak ketemu Rasulullah, tapi mereka akan ketemu dengan Al-Quran. Alhamdulillah kita tidak ketemu dengan Rasulullah, kecuali yang mungkin ketemu dalam mimpi, tapi kita masih ketemu dengan Al-Quran. Terus pada saat Rasulullah membacakan ayat ketiga ini, ayat ketiga surat Al-Jumu'ah, mereka bertanya, man haula ya Rasulullah, siapa mereka ini ya Rasulullah? Pada saat itu Rasulullah menunjuk ke arah Salman Al-Farisi, karena kan dari Persia. Karena dia mencari Tuhan, akhirnya mencari, terus mendengar ada yang ada yang diberi firman dari Tuhan, terus dicari, akhirnya ketemu dengan Rasulullah. Jadi kata Ustadz Nu'man bahwa fakta bahwa Rasulullah menunjuk ke Salman Al-Farisi itu sebenarnya Rasulullah juga menunjuk ke arah, bukan hanya ke arah Salman Al-Farisi, tapi juga ke arah kita semua yang ada di tahun 2022 sekarang ini. Karena kita adalah kelompok atau kaum yang mencari sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga akhirnya kita bisa merasakan juga apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita masuk ke langkah konkretnya untuk kita ya. Langkah konkretnya untuk kita ini sebenarnya lebih ke arah apa yang sudah disiapkan oleh Ustadz Nu'man di Bayyinah TV. Jadi di Bayyinah TV itu sebenarnya kalau kita sudah subscribe ya, atau mungkin kita mencoba, atau kalau nggak salah juga ada itu ya, kita bisa ngajuin proposal atau apa gitu yang membuat kita dikasih akun gratis gitu sama kurun waktu tertentu, mungkin setahun atau saya nggak tahu sekarang kebijakannya seperti apa. Tapi ketika kita bisa mengakses Bayyinah TV itu, kita punya petualangan untuk bersama-sama dengan Al-Quran, bersama dengan Bayyinah TV. Jadi kalau nasihat Ustadz Nu'man di sini ada 5 langkah. 5 langkah, tapi yang diinspirasi oleh 4 tadi ya, 4 nama Allah tadi,
yang di Al-Jumu'ah ayat 1 dan 4 tugas Rasulullah yang ada di Al-Jumu'ah ayat 2. Langkah pertama adalah, ini semuanya ada di Bayyinah TV. Langkah pertama adalah Al-Fatihah, langkah kedua adalah Divine Speech, langkah ketiga adalah Thematic Overview, langkah keempat adalah Concise Commentary, dan langkah kelima adalah Diperlu. Jadi Al-Fatihah itu, langkah pertama itu, Al-Fatihah itu mukjizat. Di situ ada penjelasan Ustadz Umar, tentunya tidak seperti terjemahan semata ya, beyond translation. Jadi tentunya jauh di atas hanya terjemahan. Jadi juga dijelaskan mukjizatnya apa, keajaibannya Al-Fatihah seperti apa, hikmahnya seperti apa. Nah itu sebenarnya sudah ada di kalau teman-teman ikut VOP ini gratis, kalau ini gratis. VOP itu Voice of Bayyinah, kalau yang sudah ikut itu materi Fatihah itu sudah komplit. Alhamdulillah ya sudah diselesaikan di Voice of Bayyinah. Itu grup WhatsApp yang secara rutin ada materi-materi yang diberikan di situ, yang berasal dari Bayyinah TV. Nah itu alhamdulillah sudah done kalau yang Fatihah. Langkah kedua adalah Divine Speech. Nah ini kalau Divine Speech ini di Voice of Bayyinah itu di grup WhatsApp itu masih ongoing. Nah itu pentingnya Divine Speech itu adalah untuk membuat kita makin sadar gitu bahwa ini memang bukan dari manusia. Ini memang Al-Quran dan ini memang pasti dari Allah. Dan Ustadz Noman pernah punya pengalaman menyelenggarakan program Divine Speech, di mana pada saat itu on the spot ada 15 orang masuk Islam saat mengikuti program ini. Jadi Divine Speech ini juga direkomendasikan untuk yang teman-teman kita yang bukan Islam. Terus langkah ketiga adalah Thematic Overview, itu isinya adalah bagian-bagian dari Al-Quran yang berisi konsep-konsep utamanya. Nah tapi ini belum ya, di Voice of Bayyinah, di VOP ini kita belum mulai, insya Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama diberi umur panjang, mudah-mudahan juga teman-teman di VOP yang biasa nulis juga diberi umur panjang, diberi kesehatan dan seterusnya, sehingga bisa terus rutin menulis, dan insya Allah kita akan masuk juga ke Thematic Overview. Langkah keempat adalah Concise Commentary. Nah kita juga di VOP sudah memulai juga beberapa surah, itu sudah kita mulai. Nah, kalau yang Concise Commentary ini masuknya ke yang ke yang historical order ya. Kan ada heavenly order, ada historical order. Jadi Al-Quran itu kan ada heavenly order itu yang urutannya sesuai dengan yang ada di mushaf ya kan. Surat ke-1 Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga Al-Imran, surat keempat An-Nisa. Seperti itu masuknya ke yang heavenly order. Itu yang kita ambil dari Diperlu. Lalu kalau yang Concise Commentary itu yang berisi penjelasan ringkas tentang Al-Quran itu, kita adanya di yang historical order. Jadi yang kita mulai dari sesuai urutan turunnya ayat, turunnya surat. Jadi dan ayat. Jadi kita mulai dari Al-Alaq ya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai ke nanti surat ayat yang diturunkan terakhir. Lalu langkah kelima adalah Diperlu, yaitu berisi penjelasannya lebih rinci dan lebih dalam. Nah ini sudah kita mulai. Diperlu itu sudah kita mulai dari mulai Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, nanti kita akan lanjut Al-Imran dan seterusnya. Ini sesuai dengan urutan heavenly order kalau yang Diperlu. Selama sudah tersedia ya, karena untuk Concise Commentary itu Ustadz Noman sudah menyediakan di Bayyinah TV itu untuk semua juz ya, semua ayat, jadi 30 juz itu sudah komplit. Tapi kalau yang Diperlu itu masih progres ya, jadi belum semua surat, belum semua ayat, jadi kita masih akan ya sambil jalan, karena kita juga untuk mengejar kecepatan atau mengejar materi yang sudah banyak sekali tersedia di Bayyinah TV, kita juga perlu waktu juga. Jadi itu adalah langkah konkret untuk kita semuanya. Kalau teman-teman misalnya ada kesulitan bahasa Inggris atau ada kesulitan untuk subscribe-nya, ya bisa mengikuti Voice of Bayyinah ya, karena kalau Voice of Bayyinah itu for free, gratis ya, tinggal mendaftar, minta dimasukkan ke grup WhatsApp-nya, ini akan menerima materi-materi yang termasuk dari yang disebutkan Ustadz Noman di langkah konkret. Nah, 5 langkah konkret itu apa yang menginspirasi Ustadz Noman untuk menjelaskan 5 langkah konkret itu? Ya tidak lain adalah Al-Jumu'ah ayat 2 tadi. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya kan? Kalau yang yatslu alaihim ayatihi itu yang Al-Fatihah dan Divine Speech. Ya, itu
Jadi Fatihah dan Divine Speech itu terinspirasi oleh Yatlu alaihim ayatih. Terus yang Yuzakihim itu kan menyucikan jiwa mereka, itu ada hubungannya dengan Rasulullah memberikan apa? Continuous, consistent reminder. Nah, itu melahirkan thematic overview dan concise commentary. Jadi yang di Bayyinah TV yang thematic overview dan concise commentary itu terinspirasi oleh surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang bagian yang yuzakihim. Terus wa yu'allimuhumul kitab itu diperlu. Ya, itu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah itu diperlu. Jadi membahas lebih tajam lagi, ini kenapa haram, ini kenapa halal, ini kenapa boleh, hikmahnya apa, kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya apa, terus mutiara-mutiaranya apa. Jadi itu adalah apa yang menginspirasi ya Al-Jumu'ah ayat 2 yang ternyata ya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah yang ternyata menginspirasi 5 langkah konkret yang dijelaskan Ustadz Numan dalam defense. Ya, saya kira itu dari saya. Mungkin masih ada waktu untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Faizah ya. Silakan, Mbak. Iya, Pak Heru. Terima kasih untuk ilmunya dan juga sharingnya tadi membahas tentang Jumu'ah, terus juga beberapa surat juga ya yang mengingatkan juga ya, untuk memahami Al-Quran. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung raise hand ya, ataupun disampaikan via chat. Atau mungkin sharing-sharing refleksi juga nih tahun baru. Oke, ini kita sambil menunggu tanya jawab ya. Ini saya mau tanya juga nih ke Pak Heru. Ini kan Pak Heru komunitas SNAK ini selain story morning kan, Masya Allah ya ada VOB gitu. Nah sebenarnya saya penasaran juga nih Pak Heru, lebih ke bagaimana sih menjaga konsistensi ya. Kan itu kontennya setiap hari, tentunya butuh semangat juga untuk mendengarkan dan juga belajar secara konsisten Al-Quran gitu. Mungkin bisa sharing tips juga nih Pak Heru. Ya, terima kasih Mbak Faizah. Ya, sebenarnya diri ini yang fakir ini kan sebenarnya ingin kayak kadang-kadang tertampar-tampar gitu kalau ada yang menyatakan bahwa belajar bahwa membaca Al-Quran 30 juz sebulan itu minimal. Jadi kadang tertampar karena mungkin belum tentu ya. Ya mungkin sudah sih, tapi kalau ya tapi tetap harus introspeksi apakah sudah apa enggak itu karena enggak pernah ngitung. Tapi ada yang pernah menasihati seperti itu. Maksudnya saya ini tertampar ketika saya dinasihati bahwa belajar atau membaca Al-Quran 30 juz sebulan, 30 juz ya, itu adalah minimal. Jadi kalau dalam 1 bulan itu saya belum membaca 30 juz itu ya saya harus merasa tertampar gitu. Jadi ya termasuk memulai tahun 2022 ini salah satu yang ingin saya pastikan adalah saya harus punya cara untuk mengukur saya sudah belajar berapa atau punya alat ukur untuk memastikan bahwa saya sudah mencapai yang paling minimal tadi. Jadi itu yang pernah menampar saya nih Mbak Faizah. Jadi makanya terus muncul itu. Jadi ya kalau 30 juz sebulan ya berarti kan satu hari 1 juz gitu kan. Jadi paling enggak itu ya minimal itu harus punya waktu 1 jam untuk belajar Al-Quran. Tapi itu juga kembali ya tergantung kesibukan masing-masing. Kalau yang sudah
penat bekerja, benar-benar ya, tapi serius bahwa bekerja itu memang sudah nggak sanggup lagi, terus plus melayani keluarga, mungkin melayani ada yang sakit, ya, entah ayah, ibu, atau kakek, atau mungkin saudara, atau mungkin siapapun anggota keluarga yang sakit, atau teman ya yang sakit. Nah, saya juga pernah itu teman yang menulis di POB itu pernah berhalangan itu ada kesulitan karena mengantar temannya ke rumah sakit. Jadi bukan keluarga, bukan tetangga, tapi teman. Jadi ya, kecuali seperti itu ya, kecuali ada case yang khusus itu yang tidak dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga, tidak sedang dalam keadaan melayani keluarga, itu ada waktu yang masih available, nah itu harus benar-benar dimanfaatkan. Saya juga terinspirasi walaupun ini bukan Islam ya, tapi dia pernah sangat menginspirasi saya, itu J.K. Rowling. J.K. Rowling itu ya sekarang kita sudah semuanya tahu ya, karena karyanya Harry Potter itu. Itu termasuk cerita fiktif tadi ya, yang dibahas yang dibahas Baminan Nasim Mayastari Lahwal Hadith itu ya mesti hati-hati. Kecuali kalau memang bisa bisa menjadikan itu akhirnya dibahas juga dalam pada saat kita mempelajari Al-Quran itu beda ya, itu beda cerita. Tapi kembali apa yang saya pelajari dari J.K. Rowling itu adalah memanfaatkan waktu sesedikit mungkin ya, sambil mungkin nunggu ya, mungkin masuk restoran terus nunggu masakannya lagi disiapkan untuk disajikan gitu. Saat nunggu itu masih disempatkan untuk nulis gitu. Pokoknya kayaknya waktu yang susah, sebenarnya secara umum manusia itu susah untuk nulis gitu ya. Itu dia sempatkan untuk nulis. Nah, ketika seorang yang bukan Islam bisa melakukan seperti itu, mengapa kita yang Islam, kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita yang ingin mempelajari Al-Quran, tidak bisa berbuat seperti itu atau melebihi itu gitu. Jadi itu kan sebenarnya lucu gitu, aneh gitu. Makanya itu kan yang sesuatu yang menampar diri saya. Itu baru dari sisi connect with the Quran. Karena kalau yang sejak Ustadz Nu'man ke Indonesia itu kan di Istiqlal yang pertama itu yang jadi tagline itu kan connect with the Quran, kan connect with the Quran. Padahal kita juga masih ada tantangan selanjutnya, yaitu merge with the Quran. Nah, bedanya apa kalau merge with the Quran dengan connect with the Quran? Kalau connect with the Quran kan kita berada di belakang imam, terus imamnya baca apa kita nggak paham gitu. Mungkin kita nangis karena kita nggak paham maksudnya gitu. Ya, tapi itu bagus ya. Dan mudah-mudahan nangisnya itu terus menjadi motivasi untuk belajar Al-Quran gitu kan, mempelajari supaya kalau nanti berdiri di belakang imam bisa paham yang dimaksud imam apa. Walaupun mungkin imamnya juga nggak paham, tapi itu di luar kita lah, itu kita tidak dihisap untuk itu. Tapi mungkin yang akan dihisap adalah lah, kamu dengerin nggak paham kok kamu nggak belajar gitu kan. Itu kan nanti bisa jadi pertanyaan kan di yaumul hisab kan. Ya kan kamu udah tahu kamu nggak paham, kok kamu nggak belajar. Nah kan gitu kan. Jadi itu untuk tamparan kita. Nah terus yang lebih maju lagi adalah merge with the Quran. Nah kalau merge with the Quran itu ya ketika kita ngobrol, ketika kita bercakap-cakap itu ketika kita berbuat atau bertindak, apa yang dijadikan inspirasi adalah sesuatu dari Al-Quran. Misalnya ada orang ngomong ini terus ya kita bisa menjawab, jawaban kita itu punya dasarnya adalah Al-Quran. Kita bisa menyebutkan ayatnya dan kita bisa menjelaskan kenapa begitu. Nah itu sudah merge with the Quran. Ya seperti Rasulullah ya. Jadi ya kita tidak bisa meniru 100%. Tapi kan contoh yang namanya juga uswatun hasanah kan, keteladanan yang baik. Jadi keteladanan yang baik dari beliau itu kan Rasulullah menghadapi orang-orang musyrikin Quraisy, terus mereka ngomong apa, Rasulullah jawabnya pakai ayat Al-Quran. Terus mereka jatuh tersungkur bersujud, gitu kan. Itu yang sudah merge with the Quran. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa connect with the Quran dan juga bisa melangkah lebih jauh, bisa merge with the Quran. Sehingga yang menjadi dasar dari ucapan kita, yang menjadi dasar dari perbuatan kita itu adalah Al-Quran. Dan juga ya hadis, kita tidak melupakan hadis-hadis yang dan kita juga tidak melupakan para perawi yang tidak dibayar ya, yang ikhlas sampai kita berada sekarang di sini dan bisa menikmati banyak hadis yang Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud,
Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad itu jasa dari para perawi yang tidak dibayar, yang mau menyimpan perkataan atau perbuatan Rasulullah itu terus disampaikan kepada kita. Ya kan, itu kan jasanya luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas jasa-jasa mereka. Itu saya kira sedikit Mbak Faizah merenung di awal tahun 2022 dan apa yang untuk saya pribadi ya yang menjadi ingin sekali untuk saya realisasikan di insya Allah di 2022 jika Allah masih memberi umur panjang. Ya, amin. Amin Pak Heru. Terima kasih Pak Heru, tadi ada reminder-nya juga ya, itu banget maksimal 30 hari. Nah, di sini ada pertanyaan juga dari Karya. Assalamualaikum Pak Heru, mau tanya perbedaan di ayat ini Allah menggunakan kata yatlu yang artinya membaca. Selain itu ada juga bahasa Arab yaqra'u, qira'a, artinya juga membaca. Mungkin Heru bisa menjawab juga, ada nggak sih perbedaan ini ya, maknanya ya? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Mungkin kalau Mbak Ria pernah mempelajari ini mungkin juga bisa sharing. Tapi kalau yang sesuai ilmu saya yang dangkal ini, kalau ayat yang turun pertama kali kan Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra kan dia membaca. Jadi membaca walaupun di situ juga ketika Ustadz Nu'man membahasnya itu membaca itu ya dalam arti menirukan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Karena kan Rasulullah kan memang unlettered, kan. Jadi buta huruf, jadi nggak bisa membaca. Tapi kok disuruh membaca. Tapi juga ada hikmahnya, ya, karena Al-Quran diturunkan di wilayah yang seperti itu, wilayah yang cukup terbelakang dibandingkan wilayah yang lain yang lebih maju, Persia, gitu, Romawi, mungkin India juga lebih maju. Tapi justru di padang pasir yang tandus itu kan, dan juga kepada orang yang buta huruf, ya, itu kan salah satu hikmah luar biasanya adalah bahwa Al-Quran itu pasti dari Allah. Nggak mungkin karangan Rasulullah nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, nggak bisa ngarang ya makanya itu pasti dari Allah. Nah itu korok Iqra di situ dalam konteks yang membaca. Tapi ketika digunakan yatslu alaihim ayati ya, kita mungkin bisa, saya belum sempat ngecek lebih lanjut di di surat Luqman, kalau di aplikasi yang direkomendasikan oleh Ustadz Nu'man, salah satu aplikasi yang direkomendasikan yatslu itu kan reciting, terus di situ ada taliyah, terus ada perfect tense, tala, terus yatslu itu yang imperfect, berarti yatslu itu adalah mudhari kan. Kalau yang madhi, fi'il madhinya itu kan tala. Jadi terus kalau imperatifnya itu ujlu. Jadi sesuai pemahaman saya yang dangkal ini ya, jadi kalau yatslu ini membacakan. Jadi kalau dari penjelasan Ustadz Nu'man juga yang saya pahami itu, yang tadi juga sudah kita bahas, bahwa ketika ada musyrikin Quraisy mengatakan sesuatu, mungkin mencemooh atau mungkin mempertanyakan gitu, mungkin mengejek gitu, atau mungkin menyindir gitu, maka Rasulullah membacakan ya ayat-ayat Al-Quran sehingga mereka jatuh tersungkur dan sujud. Itu membaca. Jadi itu yatslu itu membacakan. Itu fi'il mudhari. Jadi imperfect tense. Sementara kalau Iqra itu bacalah gitu ya. Rasulullah tidak bisa membaca, tapi terus malaikat bisa menyuarakan sehingga Rasulullah bisa membacanya. Itu berarti Rasulullah kan menirukan. Kalau Iqra sendiri berasal dari
qara'a kan. Qara'a itu fi'il madhinya, kalau fi'il mudhari'nya yaqra'u. Nah, terus membaca di sini kan apa? Jadi kalau sepemahaman saya ya, kalau yatslu itu membacakan, kalau iqra itu membaca. Walaupun itu juga terus akhirnya kan ada makna membaca ayat kauniyah dan membaca ayat qauliyah. Kalau yang di drill atau apa namanya, sampaikan oleh malaikat Jibril sehingga dituduhkan oleh Rasulullah itu kan berarti membaca. Berarti yang membacakan malaikat Jibrilnya. Terus membaca itu sendiri ada membaca ayat qauliyah, berarti yang diucapkan Rasulullah itu qauliyah, Al-Qur'an. Ada juga yang kauniyah kan, membaca betapa kita dulu ada di dalam perut atau rahim ibunda kita, itu berarti luar biasa sekali. Makanya kan ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, siapa yang harus ditaati? Ibumu 3 kali. Jadi itu mengandung dan melahirkan itu sendiri adalah hidup dan mati. Tapi silakan kalau ada yang, ini mungkin Bu Hafni bisa nambahkan. Ini dan kita sharing nih. Jadi itu yang saya pahami. Terus silakan kalau ini mungkin Bu Hafni bisa menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum. Mbak Faiza, Ustadz Heru. Senang sekali membaca kemarin karena topiknya yang paling saya suka, video ini. Ini video yang kedua ditonton setelah nasihat Ustadz Nurman di bulan Ramadan tahun berapa gitu, yang pernah kami sering juga beberapa tahun lalu atau kapan lupa. Itu yang menyuruh kita menghafal 3 surat, menasihatkan untuk sekeluarga menghafal 3 surat di bulan Ramadan waktu itu. Mungkin Ramadan 2010 mungkin ya. Itu surat Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, dan At-Taghabun. Kemudian karena panjang, dia suruh ndak hafal nggak apa-apa, surat Al-Hadid, tetapi selalu dibaca maknanya. Nah, kemudian ini 4 steps for self transformation ini adalah video yang kami tonton sekeluarga bersama dan bahas bersama. Dan alhamdulillah selalu sama teman-teman yang lama yang terhubung kembali, yang tidak ada di grup Dreams atau di grup VOB, itu dikirim video 4 steps ini gitu. Makanya saya kemarin seperti ditunggu-tunggu jam presentasi ini. Walaupun Kang Arif, Pak Irfan lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah segera. Tapi Pak Heru membawakannya luar biasa gitu. Malah membuka dengan tadi surat Al-Luqman ayat 6 itu. Saya cuman mau mengucapkan terima kasih. Terus yang kedua, apa yang kami rasakan dengan surat Al-Jumu'ah ini ayat 1 dan 2. Sebenarnya juga pernah ingin sharing dulu waktu ditanya sama Mbak Risma, Mbak Fni mau nggak sharing, kepingin sharing di acara apa itu, acara Pak Heru juga. Cuman waktu itu nggak sempat, keputus karena apa gitu. Karena cuma mau sharing sedikit aja, bahwa di keluarga yang tadinya kita tidak punya majelis ilmu, dengan ini terjadi gitu. Terutama selama COVID itu alhamdulillah majelis ilmunya hampir sejam, setengah jam sampai 1 jam pagi-pagi habis subuh, karena anak-anak tidak bisa juga ke masjid kan, zaman tidak boleh salat subuh ke masjid itu. Itu majelis ilmunya setiap hari baca ayat Al-Quran. Jadi terinspirasi dari itu bahwa ternyata tugas kita di majelis ilmu itu hanya menyampaikan ayat gitu. Tidak nyuruh-nyuruh yang bagaimana-gimana, sampaikan ayat, sampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh keluarga gitu. Jadi ini benar-benar ayat ini, video ini, yang post step ini itu di keluarga bekerja gitu. Dimulai dengan keluarga
bersama anak-anak, keluarga dalam rumah, kemudian diteruskan ke keluarga teman-teman, ada 7-8 orang gitu yang rasa dekat, dibuat grup kecil. Nah, ditransfer juga seperti itu. Terus mereka sudah hafal juga surat Al-Jumu'ah itu, mereka buat majelis ilmu kecil juga. Tapi saya bilang sama mereka kalau kami setiap hari gitu. Walaupun setelah COVID agak senggang 2001 itu, terus ada yang enggak terlalu banyak berkumpul sama anak-anak, misalnya karena anak-anak di rumahnya, saya balik ke rumah juga. Terus enggak setiap hari, tetapi kita alhamdulillah dari tahun 2021 itu berlangganan Bainah TV. Jadi bisa mendengar langsung dari Ustadz Norman. Sebelumnya waktu mendengarkan video ini dan video yang saran untuk menghafal 3 surat Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, dan At-Taghabun itu kita belum berlangganan. Baru berlangganan itu tahun 2021, tahun lalu. Pokoknya September kemarin baru perpanjang yang tahun kedua. Ini mau sharing juga dalam konteks ini, Ustadz Norman itu kan menyarankan supaya kita dengar dulu Al-Fatihah, itu sudah di flying speech, terus thematic overview. Saya karena judulnya itu enggak ada thematic overview, ternyata Quranic overview dibuka, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, itu ada 49 video di Quranic overview itu yang isinya tematik semuanya. Nah, jadi ini baru ini. Jadi hal baru, sangat-sangat menarik konteksnya dalam belajar ini, pilar-pilarnya katanya. Sebelumnya enggak, jadi kita langsung belajar surat-surat juz 30 dulu. Itu transformasinya seperti itu yang bisa. Nah, sekarang alhamdulillah ternyata di tematik itu adalah pilar-pilar isi Al-Quran untuk bisa memahaminya, melaksanakannya atau menyampaikannya. Itu beberapa surat atau ayat disebutkan oleh Ustadz Norman yang dibahas. Ini baru sampai yang ke-5. Saya nonton videonya, video yang ke-12 dari 49. Itu yang pertama surat Al-Asri itu, Al-Asr. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 177 yang laisal birra, atau mendefinisikan apa itu kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum ilal masyriqi wal maghribi itu. Terus yang ketiga adalah surat Luqman. Nah, tadi Pak Heru baca juga surat Luqman ayat 12 sampai 19. Nah, kemudian surat Al-Fussilat ayat 30 sampai 32, dan yang kelima surat Al-Fatihah. Ini belum selesai, baru video ke-11, yang ke-12-nya belum bisa ditonton. Jadi baru menemukan nih Ustadz Heru. Jadi alhamdulillah, jadi ada ini baru lagi, petualangan baru, penjelasan Ustadz Norman luar biasa. Nah, alhamdulillah ada teman tadi malam yang enggak ketemu sudah dari tahun 73, itu berapa tahun itu, 73 enggak ketemu. Tadi malam chatting sampai jam 1, sudah dikirim juga ini video ini tadi. Nah, video ini tadi. Nah, ini link baru karena mereka juga keluarga yang peduli sama Al-Qur'an gitu kan. Nah, jadi itu aja, sharing aja, hanya mengucapkan terima kasih. Kemudian memang for transformation itu benar-benar bekerja seperti yang diitukan oleh Ustadz Norman alihkan, tapi baru bentuk-bentuk sederhana seperti yang bisa kami lakukan. Ya, mudah-mudahan di keluarga yang lain tentu lebih baik ya, karena kami tidak di keluarga yang ilmu Al-Qur'an gitu, jadi tidak ada ilmu dasar sebelumnya, paling baca-baca terjemahan, tafsir rahmat ya kayak gitu. Jadi enggak yang mendalam gitu. Jadi dapat ilmu sekali. Jadi bisa juga 2 Quran diletakkan bagi yang mau praktek. Jadi satu yang pakai terjemahan, yang satu enggak. Jadi kalau mau sekalian mempraktekkan bahasanya, program Dreams yang kita pelajari sama Ustadz Norman alihkan,
Nah, itu bacanya yang enggak pakai terjemahan. Tapi kalau sambil nyimak penjelasan Ustaz Nurman, biar nggak gagal paham, sambil nyontek-nyontek yang ada terjemahan. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kami dan bermanfaat, dan mohon maaf kalau salah bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Hafni, luar biasa. Ini mengingatkan saya pada penjelasan Ustaz Nurman yang terkait di surat Al-A'la ya, Al-A'la, sabisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an nahwa. Jadi Ustaz Nurman pernah menjelaskan tentang rumput yang hijau, tapi ada juga rumput yang kuning menghitam itu. Jadi luar biasanya adalah hijau tapi terus kuning menghitam, itu menunjukkan ada pemahaman juga ya. Cara memahaminya adalah waktu tinggal kita, waktu hidup kita di dunia itu bisa jadi sangat sebentar. Dari hijau tiba-tiba kuning menghitam itu mengiring. Maka jangan sampai kita tidak memanfaatkan waktu ini untuk mempelajari Al-Qur'an. Karena waktunya mungkin nggak banyak gitu untuk mempelajari Al-Qur'an. Maka di sini ada hikmah yang saya dapatkan waktu itu adalah sense of urgency to learn the Quran. Jadi harus ada sense of urgency memang. Karena ini kan ibaratnya kita sedang hidup dalam keadaan rumput yang hijau. Tapi kita nggak tahu kapan rumput itu akan kuning dan menghitam. Dan mati dan layu, ya, sudah nggak hidup lagi. Jadi itu adalah saat di mana kita sudah nggak bisa lagi punya waktu, kesempatan untuk belajar Al-Quran. Ya, terima kasih Bu Afni dan keluarga, semoga tetap Allah berikan keistiqomahan dan terus, karena ini samudra ilmu Al-Quran kan luas sekali, jadi nggak akan mungkin sampai kita sampai dipanggil mungkin juga belum selesai juga gitu, belum khatam, tapi insya Allah bisa kita khatamkan nanti di akhirat. Terus kembali ke tadi ya, kembali yang ke Qoro'a dan Yajlu, itu kan ada juga yang berpendapat bahwa Qoro'a itu reading and collecting, Qaf, Ra dan Hamzah asal katanya, jadi kayak membaca dan mengoleksi bacaan itu. Tapi kalau tilawah itu berasal dari ujlu, dari ta'lam dan wawu, itu follow closely, jadi untuk mengikutinya, mengikuti dengan seksama dan untuk tidak sekedar dibaca tapi juga untuk diikuti. Makanya kan tadi ketika kita sama-sama membahas bahwa ada orang musyrikin Quraisy yang mendengar yatslu alaihim ayatihi, itu kan mereka tersungkur bersujud karena ya mereka mengikuti bacaan Rasulullah. Kenapa ayat-ayat saja, mungkin ayat-ayat sajdah itu kalau orang Arab itu kan langsung kena gitu, langsung menjiwai gitu. Dan kalau kita lihat juga di ayat, jadi ini ada yang punya argumentasi, salah satunya adalah di surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45, Utsluma, ini berasal dari tilawah tadi. Utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Bacalah ya, Nabi Muhammad SAW, Allah minta Nabi Muhammad untuk membaca kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Utsluma uhiya ilaika, dan tegakkanlah sholat, wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat. Jadi langsung terus ayat selanjutnya, nasolata tanha anil fasya'i wal munkar, sungguh sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang ayat yang biasa dibaca Ustaz Nurman kalau di akhir khutbah Jumat. Nah, ini artinya adalah membaca yang diikuti dengan sesuatu ya, entah suatu pemahaman, entah suatu perubahan mindset, entah suatu perilaku. Misalnya bersujud, tersungkur, bersujud. Itu berarti ada perubahan perilaku yang mengikuti bacaan tadi. Jadi yatslu alaihim ayatihi itu. Nah, kalau yang di cerita kita pagi ini kan tidak sekedar dibaca, tapi bacaan yang diikuti. Diikuti dengan apa? Itu kan langkah pertama, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakihim kan. Tadi wa yuzakihim itu berarti
diikuti dengan langkah berikutnya, yaitu ada beberapa orang dari orang-orang yang tadinya mencemooh Islam, tadinya membuli Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Akhirnya mereka justru mendekat, terus ingin bergabung, menyatakan diri masuk Islam, terus ingin menyucikan diri. Yatlu alaihim ayat terus wayuzakki. Jadi ada follow up-nya itu. Jadi kalau yatlu alaihim ayatihi itu bacaan yang tidak sekedar bacaan, tapi ada follow up setelah itu. Kalau qara itu reading dan collecting. Jadi kalau kita membaca Al-Quran terus untuk kita kumpulkan di dalam dada, itu berarti yaitu namanya ya qara ya, bacalah ya, qara'a itu. Kalau itu qara'a. Tapi kalau yatlu alaihim itu ada agak sedikit lebih visioner ya. Jadi ada langkah berikutnya yang akan diambil dari hasil membacakan itu. Karena itu ayat-ayat yang powerful, ayat-ayat dari Allah yang memang pasti punya impact, pasti punya efek ke kita. Saya kira itu mudah-mudahan belum puas, jadi kita sama-sama masih mencari yang mana yang masih bisa Kalau dari saya sih itu ya yang membuat saya cukup puas untuk memahami perbedaan antara qira'a dan yang tadi yang kita pelajari yatlu alaihim ayati, atau dari akar kata taklam wawu tadi. Makanya di Indonesia kan ada perlombaannya kan, musabaqah tilawatil Quran. Itu berasal dari tilawah tadi, bukan yang musabaqah misalnya qiraatil Quran, bukan, tapi tilawatil Quran, karena ada unsur bahkan ada juga yang berpendapat tadi itu dengan tambahan sesuatu ya, mungkin aksesoris dengan lagu dan sebagainya, Bayati Husayani, Hijaz, Ros ala Nawa dan seterusnya, itu tilawah. Saya kira itu ya. Tapi kalau ada yang menambahkan silakan, berdasarkan pengalaman masing-masing atau ilmu yang pernah didapat. Silakan. Ya, saya kembalikan ke Mbak Faiza. Iya, terima kasih Pak Heru tadi untuk jawabannya ya, dan juga Bu Hafni untuk sharing-sharingnya juga. Nah, apakah ada yang ingin bertanya ataupun sharing lagi? Chat ataupun raise hand. Tampaknya ini ya, sudah Pak Heru. Jadi mungkin kita bisa mendengarkan closing statement dari Pak Heru nih, sekaligus nasihat penutup ya. Ya, terima kasih Mbak Faiza. Kita sudah jam 7:04 ya. Alhamdulillah kita masih diizinkan Allah, ini waktu yang luar biasa. Kita masih diberi kesehatan, diberi kesadaran juga untuk sama-sama kita ketemu di sini. Terus, nah ini awal tahun dan awal tahun tentunya adalah sesuatu yang baik ya, untuk kita mulai mencanangkan sesuatu yang baik juga sampai ke penghujung tahun 2022 nanti, insya Allah, jika Allah masih mengizinkan kita untuk masih dipinjami buminya, masih dipinjami kesehatannya dan segala sesuatunya yang menempel pada kita. Jadi yang kita pelajari ini adalah terkait dengan langkah-langkah konkret untuk kita mempelajari Al-Quran. Dan karena Ustadz Nu'man adalah istilahnya pendiri dari Bayyinah Institute ya, terus juga ada, kalau yang di di YouTube itu juga ada yang khutbahnya Ustadz dan sebagainya, itu yang dari channel Bayyinah itu. Nah itu Ustadz sendiri menyatakan bahwa kalau yang di situ ya oke gitu, tapi itu kata Ustadz scattered, jadi tersebar acak gitu. Tapi kalau yang di Bayyinah TV yang tadi juga disebutkan Ibu Hafni juga sudah subscribe, keluarga juga menjadi menjadi kayak sama-sama mengkaji Al-Quran bersama bareng-bareng itu. Nah, Bayyinah TV itu yang terstruktur, jadi makanya ada konses komentari, ada diperluk, ada Al-Fatihah, ada thematic overview, ada divine speech, ada heavenly order, dan seterusnya. Jadi itu ada juga pelajaran bahasa Arab ya. Jadi itu sudah terstruktur. Sehingga ya kembali lagi ketika kita ingin take action benar-benar serius
mempelajari Al-Quran, benar-benar serius mengisi hari-hari kita di luar yang kewajiban-kewajiban pokok itu dengan dekat sama Allah dan dekat sama Al-Quran. Dan mudah-mudahan terhindar dari yang tadi ya, wa minan nasi mayastari lahwal hadits, terhindar dari lahwal hadits tadi, terhindar dari musiknya nggak benar, terhindar dari bacaan-bacaan yang nggak benar, yang fiktif, yang nggak jelas gitu, sumbernya dari mana, bisa melenakan sesuatu yang atau hal-hal yang mengasihkan, pokoknya apa saja, entah berburu kuliner, ya itu boleh, ya nggak masalah. Cuman yang perlu digarisbawahi ya, ada garis batasnya adalah jangan sampai terlena gitu aja. Jadi ada pelajaran-pelajaran penting misalnya bahwa hidup ini dijalankan dari pilarnya kan sholat. Jadi ketika kita menyusun jadwal di tahun 2022 ya jadwal sholat masukkan dulu gitu. Harus masuk jadwal dulu itu 5 waktu itu. Supaya yang lainnya mengisi di antara itu. Kewajiban mencari nafkah untuk keluarga, melayani keluarga, nah terus mungkin melayani masyarakat, terus kegiatan voluntary activities gitu untuk masjid, untuk komunitas misalnya. Kalau kita tergabung di komunitas rumah alihan, nah itu mesti kita pikirkan benar-benar. Nah khususnya kegiatan yang mempelajari Al-Quran di sini Ustadz Nu'man menawarkan yang itu tadi Bayyinah TV. Nah, itu terus terang juga saya sampai sekarang masih berlangganan, belum pernah putus setiap bulannya, terus sekarang selalu apalagi VOB ya, sekarang tambah VOB, jadi VOB tidak lain dan tidak bukan ya memang harus mengakses Bayyinah, itu sudah pasti wajib itu. Terus nah cuman tambahan dari saya bahwa Bayyinah TV juga bukan wajib, bukan suatu keharusan. Ya, itu kan cara Ustadz Nu'man memfasilitasi, menawarkan untuk kita, memudahkan kita mempelajari Al-Quran. Tapi untuk akses atau untuk subscribe atau untuk berlangganan itu sendiri, hukumnya ya tidak wajib. Tapi yang wajib adalah mempelajari Al-Quran. Ya, ingin lebih dekat sama Al-Quran, lebih dekat sama Allah. Gitu. Jadi bisa belajar dari mana saja, terus dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, kita juga bisa mengecek. Sekarang kan kita dimudahkan kan, teknologi sudah maju, Al-Quran juga kita bisa dapat kitab-kitab tafsir yang online gitu. Terus ada yang wakaf, buku-buku online yang free untuk diakses gitu. Terus hadis juga Kutubut Tis'ah itu dari 9 imam itu yang sudah pasti sahih gitu ya, kita tahu Bukhari, Muslim, terus yang lain-lain yang seperti Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Imam Ahmad itu juga juga bisa diakses dengan cukup mudah. Dan kita juga punya ulama-ulama yang tidak kalah hebatnya dengan ulama-ulama dari luar ya. Di Indonesia sendiri cukup banyak ulama dan kita bisa ikuti, apalagi kalau yang memang ilmunya memang sudah paten, sudah teruji, punya guru-guru yang juga sudah teruji. Yang tadi Ustadz Nu'man menyebutkan kan 20 menit waktunya beliau untuk berguru itu setara dengan 6 jam belajar sendiri. Jadi 18 kali lipat dari itu. Makanya kita manfaatkan. Jadi ilmu-ilmu dari para ulama yang bisa kita akses itu juga bisa kita manfaatkan. Yang penting semangat kita untuk dekat sama Allah, semangat kita untuk dekat dengan Al-Quran, untuk terhindar dari yang lahwal hadis tadi, yang acara-acara yang nggak perlu, yang bisa menyesatkan, bisa mungkin enak, nikmat gitu. Kok nikmat ya? Kok enak ya? Kok membuat terlena ya? Itu kan pertanyaannya saja kan. Ini membuat terlena ternyata. Gitu. Jadi itulah lahwal hadis artinya akhirnya masuknya ke situ. Terus itu mesti kita waspadai. Makanya kita perlu merencanakan jadwal kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita juga tetap istiqomah. Dan mudah-mudahan kita bisa juga khususnya terkait dengan story morning ini teman-teman juga mulai ingin sharing juga gitu, bisa daftar ke Mbak Faiza, Mbak Siti, Mbak Teh Nifah gitu untuk juga sharing. Karena saya secara pribadi lebih suka mendengarkan. Makanya ketika kemarin Mbak Siti minta ini aja ya, berarti kalau topiknya masih sama, jadi namanya aja yang diganti dari Kang Irfan ke Pak Heru, nggak usah. Karena kan secara pribadi saya menganggap bahwa penting buat saya untuk optimis ya, untuk roja, untuk berharap sesuatu yang baik dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pagi ini
Kang Irfan sudah sehat kan berarti saya mendengarkan. Tapi ketika ternyata masih diberi ketentuan oleh Allah seperti itu, ya kita doakan. Mudah-mudahan segera lekas sembuh. Nah, saya majunya ya kayak gini aja. Jadi kalau menambal yang kalau misalnya ada yang dadakan atau ada yang masih sakit seperti itu. Saya kira itu Mbak Faiza, mudah-mudahan kita tetap terjaga semangat kita 2022 untuk dekat sama Allah, untuk tetap bergembira, untuk tetap mempelajari Al-Quran, dan dijadikan Allah gembiranya kita itu, senangnya hati kita itu senang untuk mempelajari Al-Quran. Itu adalah kalau kita sudah punya itu karunia yang luar biasa. Saya kira itu aja Mbak Faiza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Pak Heru untuk sharingnya hari ini. Reminder banget ya tadi Quran dan kalimat terakhirnya juga yang bagian closing itu pilarnya sholat. Benar juga nih bagaimana kita memilih prioritas ya. Nah, buat teman-teman yang ingin sharing ataupun berbagi refleksi tentang ayat Quran, bisa nanti hubungi saya ataupun Kak Siti ya, jika berminat untuk menjadi kontributor Story Morning. Dan mari kita tutup ya dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga kita bisa menerapkannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah bertemu kembali dengan Story Morning di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.